Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Kamar Gibah. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman mantan pemuja setan yang mengakibatkan istri dan anaknya harus merenggang nyawa. Oke, jangan lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Kamar Gibah. Ferdi dan Lenny mempunyai satu orang anak laki-laki yang usianya 4 tahun. Pasutri ini memiliki sebuah usaha restoran yang cukup laris manis. Restoran mereka berdiri sudah sejak lama, awal tahun 2014 sampai berakhir di tahun 2020. Berakhirnya restoran mereka disebabkan karena adanya gangguan dari sosok pocong yang selalu mengganggu mereka. Sebelum Ferdi dan Lenny memiliki restoran, awalnya mereka itu hanyalah seorang petani biasa. Setiap hari si Lenny berjualan gado-gado keliling kampungnya. Pada suatu saat, anak dari mereka berdua mengalami sakit parah sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Pada waktu itu, uang yang mereka punya tidak cukup untuk mengobati putranya karena putra mereka mengalami penyakit usus buntu dan harus dioperasi secepatnya. Mereka berdua pun bingung harus cari uang kemana untuk biaya pengobatan anak tercintanya. Sampai akhirnya si Ferdi memberanikan diri untuk meminjam uang ke rentenir dengan jaminan surat tanahnya. 12 hari berlalu. Setelah selesai operasi anaknya, mereka pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka berdua mulai bingung lagi saat teringat kalau rumahnya yang mereka tempati sudah digadaikan ke rentenir. Mereka berdua sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah kalau harus diusir. Di keesokan harinya, si Ferdi pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. Setiap tempat yang Ferdi datangin selalu menolak karena tidak ada lowongan untuknya bekerja. Waktu sudah mulai sore, Ferdi pun pulang dengan perasaan yang sedih karena Ferdi tahu kalau anak dan istrinya belum makan dari pagi. Sesampainya di rumah, anak dan istrinya sedang makan singkong rebus yang dikasih tetangganya. Ferdi pun menangis melihat anak dan istrinya yang hanya makan singkong rebus saja. Di keesokannya, si Ferdi berangkat mencari pekerjaan lagi. Namun tetap saja tidak dapat lowongan untuknya. Ferdi pun mulai frustasi dengan keadaannya saat itu. Sambil duduk di pinggir jalan, tak terasa waktu sudah mulai sore lagi. Dan Ferdi pun beranjak untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ferdi sudah ditunggu oleh rentenir yang mau menagih hutangnya. Dan saat itu, Ferdi meminta tempo 7 hari untuk melunasi hutangnya. Setelah percakapan itu selesai, malam itu juga si Ferdi pergi untuk nenangin pikirannya. Tidak jauh dari rumahnya, si Ferdi ini duduk sendiri di sebuah pinggiran sungai sambil melamun. Namun tidak lama si Ferdi ini didatangin seorang bapak-bapak yang memakai pakaian serba hitam. Bapak-bapak itu menanyakan sedang apa Ferdi duduk sendiri di situ. Saat itu si Ferdi menceritakan semua beban kehidupannya pada bapak-bapak itu. Dan bapak-bapak itu menjawab kalau dirinya akan membantu Ferdi asalkan Ferdi nurut
dan siap segala resikonya. Awalnya, si Perdi ini ragu dengan ucapan bapak-bapak itu. Tiba-tiba, Perdi teringat istri dan anaknya di rumah yang belum makan dari pagi. Dan tiba-tiba, bapak itu ngasih uang 100.000 untuk Perdi sambil ngomong, "Kalau nanti kamu sudah siap, temui saya langsung di gubuk pinggir sungai sebelah utara. Nanti saya bantu." Dan tiba-tiba bapak itu langsung pergi. Si Perdi pun setelah dapat uang dari bapak-bapak itu langsung pergi ke warung untuk membeli makanan agar anak dan istrinya tidak kelaparan lagi. Tetapi sesampainya Perdi di rumah, ternyata istrinya sedang sakit demam. Akhirnya malam itu Perdi sendiri yang memasak untuk anak dan istrinya. Singkat cerita, 2 hari setelah itu si Perdi teringat terus tentang omongan bapak-bapak itu. Dan akhirnya di sore hari itu Perdi meminta izin sama istrinya untuk menemui bapak-bapak tersebut di suatu tempat yang sudah diberitahunya. Saat di pertengahan jalannya, Perdi dihadang seekor ular berbisa yang hampir mematuknya. Tapi untungnya si Perdi bisa menghindar. Dan tidak lama kemudian si Perdi terkejut dengan pohon pisang yang hampir saja menimpanya. Sesampainya di lokasi, bapak-bapak itu ternyata sudah menunggu kedatangan Perdi. Setelah itu, Perdi langsung disuruh masuk. Saat di dalam rumah, si Perdi ini sambil menangis, ia menceritakannya lagi kisah hidup yang ia jalani saat itu. Dan saat itu juga bapak-bapak itu menyuruh Perdi untuk mandi air bunga 7 rupa di belakang rumahnya. Selesai mandi, si Perdi ini disuruh lagi untuk bermeditasi di suatu ruangan dan membaca sebuah mantra-mantra kuno yang dikasih bapak-bapak itu. Pada saat itu, si Perdi tidak peduli dengan resiko yang akan ia terima nanti. Yang jelas, Perdi dan keluarganya bisa merasakan kenikmatan dunia. Setelah semalaman bermeditasi, tidak terasa waktu sudah pagi. Dan Perdi pun ingin pulang ke rumahnya. Namun, bapak-bapak itu melarang Perdi untuk pulang ke rumahnya sebelum selesai melakukan meditasi selama 3 hari. Meski dengan perasaan berat hati, akhirnya Perdi menyetujui omongan bapak-bapak itu. Singkat cerita, di malam terakhir Perdi melakukan ritual, Perdi didatangi sosok-sosok hantu yang menyeramkan. Awalnya, ia mencium bau-bau aneh seperti bau darah, bau kemenyan, dan bau busuk di sekelilingnya. Tiba-tiba, di hadapan Perdi muncul sosok pocong dengan wajah hancur dan kain kapan yang sudah kotor. Tapi Perdi berusaha untuk tetap tenang dan tidak lama sosok pocong itu menghilang. Tapi anehnya, menurut Perdi, setelah hilangnya sosok-sosok hantu tadi, si Perdi menemukan kain kapan seukuran mayat di depannya. Tiba-tiba, bapak-bapak itu datang menghampiri Perdi dan berucap, "Selamat, kamu berhasil." Tapi si Perdi bingung dengan diselimuti rasa was-was dan rasa takut. Setelah itu, bapak-bapak tersebut sambil duduk, ia menjelaskan lebih detail lagi. Setelah menyelesaikan ritual gondo mayit yang dilakukan Perdi, karena ada satu syarat lagi yang harus Perdi lakukan untuk mencapai keberhasilan yang lebih sempurna. Dan saat itu Perdi bersedia untuk melakukan syarat terakhirnya. Setelah percakapan itu, bapak-bapak tersebut keluar untuk mengambil sesuatu yang sudah menjadi syarat terakhir Perdi. Tidak berselang lama, bapak-bapak itu datang lagi sambil membawa sebuah piring yang berisi 1 ekor ikan mas dan 1 kepala ayam kampung yang masih mentah semua. Saat itu, bapak-bapak tersebut ngomong sama Perdi kalau si Perdi harus memakan salah satu dari 2 syarat tersebut. Saat Perdi mau memakan salah satu syarat tersebut, tiba-tiba
Perdi melihat bayangan anak dan istrinya yang sedang menangis dan memohon untuk tidak memakannya. Awalnya Perdi ragu setelah melihat bayangan anak dan istrinya. Namun bapak-bapak itu menegaskan Perdi untuk secepatnya memakan salah satu syarat tersebut. Dan akhirnya Perdi memakan ikan mas itu mentah-mentah. Singkat cerita, setelah selesai ritual terakhir, bapak-bapak itu mempersilahkan Perdi untuk pulang. Di jam 5 pagi selesai subuh, dan kain kafan yang sudah Perdi dapatkan harus dibawa pulang untuk ritual selanjutnya di rumah. Saat Perdi beranjak mau pulang, bapak-bapak itu memberitahu kepada Perdi kalau sesampainya di rumah jangan kaget dengan apa yang akan Perdi lihat nanti. Sesampainya Perdi di rumah, Perdi terkejut dengan pemandangan orang banyak dan bendera kuning yang tertancap di beberapa sudut rumahnya. Sambil membawa kantong kresek berwarna hitam, si Perdi berlari masuk ke dalam rumahnya untuk melihat situasi di dalamnya. Tiba-tiba, pemandangan yang cukup mengerikan terlihat di mata kepala Perdi sendiri. Kalau anak tercintanya meninggal dunia dengan luka mengerikan di bagian leher. Luka di lehernya itu seperti bekas gigitan binatang buas. Tapi di sisi lain, setelah Perdi menyembunyikan kantong kresek yang di bawahnya, si Perdi ini menanyakan kronologi kematian anaknya kepada sang istrinya. Namun istri si Perdi tidak tahu sama sekali kejadiannya seperti apa. Karena sebelum kejadian, istri dan anaknya si Perdi sedang tidur. Namun istri si Perdi terbangun saat mendengar suara azan subuh. Dan saat istri Perdi melihat anaknya sudah banjir berlumuran darah, istri Perdi langsung teriak dan tidak sadarkan diri setelah melihat kondisi anaknya yang seperti itu. 8 hari setelah meninggal anaknya, saat itu Perdi dan istrinya sedang duduk di ruang tamu rumah. Tiba-tiba mereka mendengar suara benda jatuh di kamarnya dengan diiringi bau bunga kamboja. Saat mereka mencoba melihat asal suara itu, Perdi dan Leni dikejutkan dengan pemandangan uang yang berserakan di dalam kamarnya. Saat itu Perdi dan Leni langsung menghampiri uang tersebut, meski mereka bingung asal uang itu dari mana. Saat mereka selesai mengumpulkan uang tersebut, Perdi menceritakan kepada istrinya kronologi saat dirinya melakukan sebuah ritual di suatu lokasi. Awalnya istrinya marah-marah ke Perdi, tapi Perdi berhasil merayunya. 2 hari berlalu, Perdi berpamitan sama istrinya untuk mendatangi bapak-bapak itu. Namun istrinya memaksa untuk ikut pergi bersamanya. Dan akhirnya mereka berdua pergi. Sesampainya di lokasi bapak-bapak itu, Perdi dan Leni disuruh masuk ke rumah yang pernah Perdi melakukan ritual. Di dalam rumah itu, si Perdi menceritakan kalau anaknya meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Bapak-bapak itu menjelaskan kalau ikan hidup yang pernah dimakan saat itu adalah anaknya sendiri. Dan kalau Perdi memakan kepala ayam kampung, yang akan meninggal itu istrinya. Singkat cerita, setelah selesai obrolan itu, Perdi dan Leni diberitahu bapak-bapak itu kalau 7 bulan sekali harus memberi tumbal untuk makhluk sembahnya agar kekayaannya semakin bertambah. Dan bapak-bapak itu memberi saran untuk Perdi dan Leni agar mau membuka usaha tempat makan, agar mereka lebih mudah untuk mencari tumbal berikutnya. Terus bapak-bapak itu memberitahu mereka lagi kalau sepulang dari sini mereka harus membuka kasur tempat mereka tidur. Pada saat itu, Perdi dan Leni mematuhi setiap saran dari bapak-bapak itu. Singkat cerita,
Setelah mereka sampai di rumahnya sendiri, ternyata ada rentenir yang sudah menunggu untuk menagih hutangnya Perdi. Saat itu Perdi melunasi hutangnya semua. Sepulangnya rentenir itu, Perdi dan Lenny teringat omongan bapak-bapak itu kalau sesampainya di rumah mereka harus membuka kasur tempat tidur mereka. Setelah mereka membalikan kasur tempat tidur mereka, ternyata isinya uang dan emas. Mereka berdua senang setelah mendapat harta yang berlimpah. Dan 1 minggu setelah itu, mereka membeli tempat untuk mereka jadikan restoran kecil. 3 bulan berlalu, restoran kecil mereka semakin laris pengunjungnya. Sampai tiba-tiba waktunya mereka harus memberikan wadal untuk pocong sesembahannya. Pada waktu itu, restoran mereka mempunyai 15 karyawan, termasuk 3 karyawan Delip. Kita sebut saja Indra, Hasan, dan Ricky. Mereka bertiga adalah karyawan Delip. Pada waktu itu, restoran Perdi dan Lenny lagi rame-ramenya pengunjung. Dan tiba-tiba waktunya 3 karyawan Delip diperintahkan untuk mengantar pesanan ke suatu tempat. Padahal waktu itu belum ada yang meminta pesanan Delip. Tapi Perdi yang menjadi bos dari mereka memberikan alamat pelanggan, dan akhirnya 3 karyawan itu meluncur ke masing-masing alamat tujuan. 1 jam berlalu setelah 3 karyawan Delipnya berangkat, restoran mereka dapat telepon dari kepolisian kalau 2 karyawan Delipnya, Ricky dan Hasan, meninggal karena kecelakaan saat mengantar pesanan. Tapi nasib dari Indra ini berbeda dari 2 temannya yang meninggal. Setelah Indra sampai di alamat tujuan, Indra menanyakan nama yang tercantum di alamat itu pada satpam. Dan satpam itu memberitahu kalau nama yang tercantum dalam alamat itu ada di lantai 14 nomor 6. Dan Indra langsung bergegas naik ke atas lewat klep. Sampainya di pintu nomor 6, si Indra ini merasa aneh kalau situasi di gedung itu benar-benar sepi, seperti tidak ada kehidupan. Dan keadaan itu membuat Indra merasa merinding. Si Indra ini langsung mengetuk pintu nomor 6 tersebut. Saat diketuk, ada suara perempuan dari dalam kamar itu yang meminta Indra untuk langsung masuk saja. Setelah Indra masuk, Indra melihat wanita yang sedang duduk berhadap jendela. Dan perempuannya itu menyuruh Indra untuk meletakkan makanannya di meja. Saat Indra mau keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba Indra dipanggil oleh perempuan itu. Serotak Indra berhenti dan berbalik badan. Saat Indra berbalik badan, ternyata perempuan itu sudah berhadap muka dengan Indra. Wajah perempuan itu hancur dan berlumuran darah dengan bola mata yang sudah tidak ada. Indra pun kabur ketakutan lewat jalur tangga. Dan Indra berhasil keluar dari gedung itu dengan keadaan campur aduk. Tapi setelah Indra berhasil keluar dari gedung itu, ternyata langit sudah malam. Dan situasi di tempat itu dipenuhi rumput-rumput yang lebat dan juga tidak ada pos satpam di situ. Indra pun langsung cabut pulang ke rumahnya dari lokasi itu dengan sepeda motor. Sesampainya di rumah, Indra dapat kabar kalau Hasan dan Ricky meninggal akibat kecelakaan. Setelah kejadian itu, si Indra jatuh sakit selama 4 hari. Cerita berlanjut ke Perdi dan Lenny. Setelah mereka sudah mendapatkan 2 korban sekaligus, restoran mereka semakin ramai, membuat mereka semakin kaya. Dan korban-korbannya berlanjut berjatuhan sampai di tahun 20. Di tahun 2020, restoran mereka semakin merosot penghasilannya disebabkan karena mereka belum dapat tumbal berikutnya di tahun 2020 itu. Sampai akhirnya di malam Rabu Kliwon,
Ferdi melakukan sebuah ritual Gondo Majid lagi. Saat Ferdi melakukan ritual itu, sosok pocong sesembahannya datang. Dan pocong itu meminta tumbal tugel badan. Yang artinya pocong itu meminta Ferdi untuk menumbalkan istrinya. Di sisi lain, istrinya si Ferdi menguping percakapan itu. Setelah ritual itu selesai, istrinya Ferdi pura-pura tidak tahu. Namun, di sisi lain, istrinya Ferdi berpikir untuk bisa lepas dari incaran Ferdi dan pocong itu. 2 hari berlalu dan keadaan rumah tangga Ferdi dan istrinya biasa-biasa saja. Tapi keadaan seperti itu tidak berlangsung lama karena Ferdi didatangin sosok pocong sesembahannya itu yang selalu meminta istrinya untuk dijadikan tumbal. Sebenarnya Ferdi tidak mau kalau istrinya harus dijadikan tumbal berikutnya, tetapi pocong itu selalu muncul. Bahkan saat Ferdi tidur pun pocong itu selalu datang dan meminta Ferdi untuk secepatnya menumbalkan istrinya. Namun Ferdi tetap tidak mau. Sampai akhirnya Ferdi kembali mendatangi rumah bapak-bapak itu. Namun bapak-bapak itu kali ini tidak bisa membantu Ferdi dari permintaan pocong sesembahannya itu. Dan akhirnya Ferdi pulang dari rumah bapak-bapak itu. Sesampainya di rumah, ternyata istrinya bunuh diri menggantung di pintu kamarnya. Singkat cerita, selesai pemakaman istrinya, Ferdi kembali mendatangi bapak-bapak itu dan menanyakan kematian istrinya. Dan bapak-bapak itu menjawab kalau si Leni istrinya Ferdi menggantung diri karena selalu dihantui anak dan karyawannya yang sudah dijadikan tumbalnya. Sampai dibuat Leni tidak sadar oleh sosok yang menyerupai anaknya. Hingga Leni menggantung dirinya sendiri agar bisa bertemu dengan anaknya lagi. 4 bulan berlalu, Ferdi mulai depresi setelah meninggalnya istrinya. Dan restorannya pun semakin sepi. Sampai akhirnya bangkrut. Dan kelakuan Ferdi pun semakin aneh dan seperti orang gila. Sampai akhirnya Ferdi ini meninggal dunia akibat tertabrak mobil di jalan depan rumahnya. Cerita pun berakhir sampai di sini. Yang ingin bercerita tentang pengalamannya bisa secara langsung atau lewat komentar. Terima kasih yang sudah nonton dan simak terus video-video berikutnya di channel Kamar Gibah. Assalamualaikum.